Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Delta Rawanda di channel Learning Progress. Kali ini kita akan membahas 10-15 soal TOEFL khususnya part B ya, pada structure. Jadi kalau di structure itu ada part A dan part B, maka ini adalah part B-nya. Kita akan bahas 10-15 soal. Langsung saja, baik kita mulai dari 931 ya. Yang pertama, the neocortex have evolved more recently than other layer of the brain. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada kesalahan ketik nih, ada mistyping. Ingat, kalau than begini, ini artinya adalah selanjutnya. Yang tepat adalah more than, lebih dari ya. Jadi bukan than kemudian, tapi than yang ini ya. Ingat ya, awas salah, more itu pasangannya ini, bukan more than ini. Kalau ini adalah conjunction berikutnya, maka sudah jelas jawabannya adalah yang C ya. Yang lain tidak ada masalah, betul. Ini other diikuti jamak rumusnya, another itu tunggal, maka ini juga betul. Maka jawabannya adalah yang C. Berikutnya nomor 2 di video ini, the United States receive a large amount of revenue from taxation of tobacco products. Oke. Ini perhatikan di sini, ini ada kata products kan? Ya, kesalahannya sudah tahu nih, lebih dari satu. Kenapa ini ada di sini? Ya, kalau ini United States receive betul karena ini dihitungnya satu. Kemudian large amount of revenue betul karena amount itu untuk benda yang tidak bisa dihitung, amount juga betul. Kemudian from taxation itu juga betul. Maka permasalahannya ada di sini. Kenapa ada di sini? Pakai kata products. Sebaiknya sih pakainya the saja, the tobacco products, atau pakai some tobacco products misalnya begitu ya. Maka ini harusnya dihilangkan. Maka jawabannya adalah nomor 932, ini adalah yang D. Begitu kawan-kawan. Lalu kemudian soal berikutnya, much fats are composed of one molecule of glycerin combined with 3 molecules of fatty acid. Ini kalau kita lihat sudah ketahuan nih masalahnya ada di mana. Fat ini tandanya adalah benda yang bisa dihitung. Dari mana kita bisa tahu bahwa ini bisa dihitung? Karena ada S-nya di sini di soal fats. Nah, menandakan lebih dari. Jadi ciri-ciri benda yang bisa dihitung itu adalah dia pakainya S atau ES di akhir kata kerjanya. Misalnya book, books, car, cars, house, houses, dan seterusnya. Maka kalau dia masuk ke dalam kategori benda bisa dihitung, kita tidak boleh menggunakan much. Kita harus menggunakan many. Maka jawabannya adalah yang A. Jadi many fats are composed of one molecule of glycerin combined with 3 molecules, dan seterusnya. Maka jawabannya adalah yang A. Begitu. Kita lanjutkan soal nomor 4. The capital of Confederacy was originally in Mobile, but they were moved to Richmond. Perhatikan, ini subjeknya aja. Kita sudah tahu, the capital. Maka subjeknya itu adalah the capital ya, satu. Maka dari itu to be-nya adalah was, karena dia satu kan. Kalau dia lebih dari satu maka itu harusnya were. Tapi karena subjeknya jelas hanya satu, maka ini adalah was. Oke? Tapi kenapa setelah koma itu subjeknya menjadi they? Ya, padahal capital begitu. Jadi harusnya itu adalah it was. Yang C ini harusnya but it was moved to Richmond. Maka jawabannya adalah yang C. Ingat-ingat ya, subjek dari kalimat ini adalah capital of Confederacy. Nah, ini juga harus it, pengganti dari capital of Confederacy. Begitu, kita lanjutkan soal nomor 5. A pearl develops when a tiny grain of sand or stone or some another irritant accidentally enters into the shell of a pearl oyster. Oke, kalau kita perhatikan pada soal nomor 5 ini ya, what is the problem? If you wanna see, lihat di sini. A pearl develops when, ini betul ya. Oke, yang ini juga betul. Ini perhatikan. Ingat ya, mungkin masih ingat rumusnya. Kalau other itu diikuti oleh kata benda yang lebih dari satu. Tapi kalau another itu diikuti oleh benda yang hanya satu. Oke? Another book, another car, another house. Tapi kalau ini other books, other cars, other houses gitu. Nah, di sini ini soalnya ada kata some. Maka kalau dia some berarti yang mana nih?
Harusnya ini kan karena lebih dari satu, maka ini harusnya bukan another tapi other saja. Lalu mungkin ada yang bertanya, kenapa iritan tidak pakai s? Karena iritan itu jamak dan tunggalnya ya ini, gitu ya. Ini adalah masuk ke dalam kategori exception. Jadi jamaknya ini sudah masuk kategori jamak meskipun tidak ada s-nya. Maka jawabannya adalah some other irritants. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Kita lanjut soal nomor 6. The English horn is an alto oboe with a pitch 1/5 lower than the soprano oboe. Oke, soal nomor 6 ini kita perhatikan. Ini harus paralel kawan-kawan. The English horn is sebuah an alto oboe with a pitch 1/5 lower than nih. Ini ada kata the soprano oboe. The ya. Oke, ini betul, ini betul, ini betul. Ini yang salah, ini harusnya pakainya the. Kenapa? Biar ini paralel dengan yang ini. The English horn is the English horn is the alto oboe with the pitch 1/5 lower than the soprano oboe. Maka jawabannya adalah yang A, soal nomor 6. Lanjut soal nomor 7. In the Milky Way galaxy, the most recent observed supernova appeared in 1904. Oke, kita perhatikan di sini what is the problem ya. In the Milky Way galaxy, pada galaksi Milky Way ya. Ini koma nih sebenarnya. Yang paling sering diobservasi akhir-akhir ini. Nah, itu maksudnya ya. Jadi perhatikan nih. Tidak boleh ada dua subjek bersebelahan begini. Ya, sorry, maksudnya ini bukan subjek, ini adalah verb 3 ya. Ini verb 3. Jadi supernova yang paling sering diobservasi akhir-akhir ini. Maka ini harusnya di-adverbkan menjadi recently. Oke, recently. Ini tambah ly, akhir-akhir ini. Jadi artinya yang supernova yang paling sering diobservasi akhir-akhir ini muncul di tahun 1604. Maka jawabannya adalah yang B ya, harusnya menjadi recently. Begitu ya. Oke, sekarang nomor 8. Never in the history of humanity has there been more people living in this relatively small planet. Oke, kalau kita perhatikan di video saya sebelumnya ini sudah pernah saya bahas. Kalau kita sudah hafal ini, kita nggak perlu lagi membaca soalnya kadang ya. Kalau ada kata never, kemudian ada kata merely, ada kata nevertheless, kemudian ada kata seldom di depan, begitu. Maka kata-kata ini semuanya harus diikuti oleh verb atau to be. Ya, maka di kalimat ini mana verbnya? Yaitu yang ini kan, maka ini harus ke sini. Jadi seharusnya never has in the history of humanity there been more people living in this relatively small planet. Maka B ini, has ini harusnya diletakkan setelah kata never. Begitu ya, jawabannya berarti yang B untuk soal nomor 8. Lalu nomor 9. Because of the mobility of Americans today, it is difficult for they to put down railroads. Saya kira ini sudah banyak yang tahu jawabannya ya. Ini adalah objek ya. Kita lihat. Because of the mobility of Americans, maka subjeknya yang mana? Subjeknya yang mana? What do you think? Ini ya, because of the mobility of Americans today, it is difficult for, ini ya, mengacu ke sini kan, berarti bukan for they, tapi ini harusnya adalah them. Oke, for them kan. Kita nggak pernah dengar kan for they, atau for I, atau for she, for her, for me, for him gitu kan. Oke, berikutnya nomor 10. For 5 years after the Civil War, Robert E. Lee served to President of Washington College, which was later called Washington and Lee. Okay, now if we check here, for 5 years after the Civil War, Robert E. Lee served. Ini nih, serve itu harus pasangannya adalah S ya, serve as President. Oke, ini begini ya. Nah, kenapa jawabannya serve as? Nah, ini dihafalkan kawan-kawan. Jadi misalnya ada kata wait, itu pasangannya for. Misalnya lagi talk, itu pasangannya to. Misalnya lagi think, itu pasangannya of, begitu ya. Nah, serve itu pasangannya adalah s ya, serve as ya. Jadi you have to remember this. Maka jawabannya adalah yang B.
Oke, kita lanjutkan. 941. The number of wild horses on Asatiji is increasingly lately, resulting in overgrazed mares and dune grasses. Ya. Now let's check. The number of wild horses in Asatiji is increasing lately. Ya, ini maksudnya telah dan sedang meningkat gitu. Jadi ini harusnya resulting ini betul, grasses betul. Nah, ini masalahnya di sini. Has been increasing lately. Jadi maksudnya adalah telah dan sedang meningkat akhir-akhir ini. Maka jawabannya adalah yang B ya. Nomor 12. Hypnosis was successfully used during World War II to treat battle fatigue ya. Kita lihat di sini what is the problem ya. Kalau kita lihat di sini ini hypnosis was successfully ini betul used during World War II to treat battle fatigue betul. Maka permasalahannya ada di mana kawan-kawan? Karena ini dia was tunggal, hipnosis ini adalah jamak. Ini lebih dari satu, harusnya ini were kan? Tapi karena dia was di sini maka ini harusnya ini diganti i ya. E-nya diganti i untuk menandakan bahwa itu adalah tunggal. Jadi hipnosis dia pakai i saja. Nggak perlu pakai, kalau pakai e dia ganti menjadi lebih dari satu itu maknanya ya. Jadi hipnosis gitu. Maka jawabannya adalah yang ini. Lalu nomor 13. The lobster, like many crustaceans, can cast off a damaging appendage and regenerate a new appendage to nearly normal size. Okay. Now let's check together about this. Ini sudah pernah kita bahas di video lainnya ya. Kalau kawan-kawan masih ingat, lobster tidak seperti kebanyakan krustasea bisa memecahkan lapisan yang rusak nih ya. Ini nggak boleh damaging begini. Ini harusnya damage saja. Ya, dan regenerate. Regenerate itu menumbuhkan lagi ya lapisan kerang atas ke hampir ukuran yang normal. Maka a damage appendage. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 14 kawan-kawan. Humans develop normally 20 primary or deciduous teeth or 32 permanent ones. Oke, kalau kita lihat di sini ini letak adverb saja sih yang bermasalah ya. Permanent ones betul, or deciduous betul, primary. Nah, ini permasalahannya ada di sini. Nah, harusnya di sini humans normally develop gitu ya. Jadi adverbnya diletakkan di sebelum kata kerjanya. Jadi manusia secara normal mengembangkan atau manusia normalnya itu mengembangkan begitu. Maka jawabannya adalah yang A. Berikutnya, the curricula of American public school are set in individual states. They do not determine by the federal government. Ini kalau kita artikan aneh banget kawan-kawan ya. Jadi kurikulum dari sekolah umum di Amerika itu disusun oleh negara bagian secara pribadi. Mereka tidak menentukan by. Nah, ini maksudnya mintanya ini dipasifkan. Jadi mereka tidak ditentukan. Jadi, tidak ditentukan. Kalau ini kan kalimat aktif nih. Jadi untuk membuat menjadi kalimat pasif itu they are not determined tambah D ya. They are not determined ya. Jadi artinya mereka tidak ditentukan oleh pemerintah federal atau pemerintah pusatnya gitu. Maka jawabannya adalah yang C. Begitu kawan-kawan, cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.